Sobat Kompas, dan kita sudah ketemu sama ketuanya ya Mas ya? Saya anggota. Oh anggota, oke baik. Ini dengan Mas siapa nih? Saya Nandio. Mas Nandio. Mas Nandio, ini aku gangguin bentar ya, nggak apa-apa ya. Jadi lagi main nih pemirsa. So, Mas, kita tuh mau pengen tahu gimana sih airsoft gun ini sebenarnya gitu. Secara umum, pengertian dari airsoft gun itu sendiri apa ya Mas? Airsoft ini juga seperti layaknya olahraga pada umumnya ya. Cuman kita menggunakan alat peregangnya seperti mirip dengan paintball gitu. Oh, I Kita see. perang-perangan gitu. Oke. Tim merah, tim biru. Oke, jadi ya seperti olahraga ya, olahraga bermain seperti itu ya. Iya. Nah, komunitas DAB ya, atau dolanan airsoft gun bareng ini sudah berapa lama sih berdirinya Mas? Mulai dari tahun 2016 itu. 2016? Wah cukup lumayan lama ya. Tapi karena jarang main lagi, di tahun ini kami juga bikin acara untuk mengumpulkan kembali. Oke. Angkatannya lagi. Oh, berarti sempat vakum ya? Iya, sempat vakum. Oke, dan sampai sekarang sudah berjalan lagi. Mantap banget. Nah, untuk anggotanya sendiri nih Mas, dari komunitas DAB ini sudah ada berapa banyak orang? Yang lebih 30 ada 40. Cuman ya banyak yang vakum. Jadi kita dengan adanya acara ini kita coba mengumpulkan kembali yang vakum untuk ayo giat berolahraga lagi. Oke, rata-rata umurnya yang ikut di komunitas ini berapa sih Mas? Dari pelajar dulu ada ke atas. Oke. Ya, dari 17 tahunan itu juga sudah bisa untuk terutama regenerasi ya. Karena kita yang tua kan juga pada pensiun. Oh, baik. Muda-muda. Oke, berarti ada dari mulai pelajar sampai yang dewasa ya? Kategori umum seperti itu ya. Baik, terus untuk tujuannya sendiri nih Mas Nandio, dari komunitas airsoft gun selain menjalin silaturahmi ya antar teman-teman, Pertama pastinya sehat ya. Sehat, oke. Kita olahraga paling tembak menembak. Yes. Itu untuk kalau paintball kan ada perkenaannya cat gitu ya. Oh, tapi gitu. Kalau kita nggak ada, jadi pakainya apa ini? seperti ini, kita Oh, menyebutnya BB. BB ya? Ball bearing. Ini Ball dari bearing. sampan plastik. Ini kalau kena kulit biasanya bentol merah. Bentol merah? Iya. Tapi kan nggak kelihatan. Nah itu kita melatih sportivitas, kejujuran. Oke. Kalau misal kita ketembak, nanti kita teriak hit gitu atau angkat tangan. Saya ketembak. Nah, saya ketembak gitu. iya, gitu. Kalau hatinya yang ditembak nggak mungkin ya? Waduh, berat itu. Oke, baiklah. Nah, jadi ternyata manfaatnya banyak ya Mas ya, selain dia tadi kejujuran juga Mati olahraga. fokus. Betul, mati fokus. Nah, terus apalagi masalah bisa jadi untuk healing juga ya? Healing ya, untuk melepas penat mungkin ya. Oke. Kalau mungkin udah bosan yang olahraga biasa aja, ini pengen yang lebih menantang. Nah, Itu baik. nanti kan ada adrenalin gitu. Adrenalin ya. Pacu. Oke. Nah, untuk kumpulnya sendiri ini setiap hari apa sih Mas? Ini biasanya setiap minggu weekend. Oh, minggu weekend. Dan setiap pagi kah? Dimulai start berapa tuh? Siang. Oh, siang. Oke. Berarti kumpulnya selalu di Pagilaran atau ada tempat lain untuk kumpul gitu? Untuk rutinan itu bukan kota Yosorejo, biasa kita pakai buat main. Oh, sampai hutan Yosorejo juga. Oke, wow. Nah, pengalaman unik nih Mas dari Mas Nandio sendiri sudah gabung dari sejak tahun berapa? Sejak 2016. Oh, sudah gabung. Pasti udah punya dong pengalaman unik gitu ya. Dulu waktu supir, kita kan permainan skirmish ini, sandai skirmish supir itu. Malam hari di IBC waktu itu kan sudah sepi itu. Banyak kaca itu. Pernah nabrak kaca satu karena adrenalin tadi. Oh, iya. Dan karena adrenalin pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, walaupun tertabrak kaca. Mungkin rasanya besok harinya biasanya begitu kalau adrenalin. Tapi itu gimana? Mas Nandio ketabrak kaca tuh keadaannya gimana? Karena kita minimal kita safety ini sih. Oh iya ya. Jadi Yang tebal. yang dipakai itu ya. Kalau kena tadi BB-nya tadi mata aman. Kalau Mata anggota tubuh lainnya kan mungkin masih aman, cuman yang rawan ini mata. Mata ya. Bagian paling sensitif. Ini nomor satu kalau misal kita pada anggota paru, kita saraninnya beli safety dulu. Yang ininya gampang, nanti kita bisa pinjam-pinjaman terserah. Yang penting ini dulu, karena kalau kekurangan ini pasti
susah. Tapi kalau ruangan ini bisa dikondisikan. Oh gitu. Ini unit, ini safety, namanya apa ini Mas tadi? Safety gitu biasanya. Yang buat Gerindra bisa, tapi layaknya kita biasanya dites langsung dulu, ditembak dulu. Cuman kalau nggak pecah berarti ya boleh buat main. Oh gitu, tetap ya, berarti ada safety-nya terlebih dahulu ya, agar mainnya juga enak gitu ya Mas ya. Nah kita juga nembaknya teman sendiri gitu. Iya. Gila ya, teman sendiri ditembak. Ya karena main ya Mas ya. Nah, untuk kendala-kendala sendiri selama ada di komunitas ini ada nggak sih Mas? Tentang mungkin anggotanya atau peralatan unit yang digunakan atau seperti apa? Boleh diceritakan dong ke teman-teman Kopas. Mungkin biasanya waktu bermain itu ya karena banyak adrenalin, mungkin ada yang biasanya peralatannya ada yang pecah, rusak gitu. Nabrak misal nabrak pohon gitu. Jatuh gitu. Ketinggalan, nggak fokus dia kan. Fokus ke permainannya gitu. Mungkin itu ya sambil hati-hati aja. Terus untuk teman-teman belajar cara menggunakan unit ini dan lain sebagainya, itu kiranya berapa waktu yang dibutuhkan gitu? Cukup singkat sih. Jadi setiap kita ketemu ini tetap karena ini bentuknya menyerupai yang organik ini, jadi kita selalu disiplinkan yang baru-baru maupun yang udah saling mengingatkan kalau ini perlakuannya seperti yang organik gitu, walaupun mainan ini. Jadi kita tetap disiplin, misal jarinya di luar picu ini, di luar pelatuk ya. Jadi misal kita nggak sengaja ketembak ini udah gitu. Jadi kita kemungkinan nggak sengaja nembaknya kecil gitu. Terus biasanya yang larasnya ini menghadap ke arah aman, misal bawah gini. Jadi kalau nggak sengaja nembak, kita yang ketembak ini aman, bukan teman. Misal kalau kayak gini kan nggak aman, misal menghadap ke bawah atau ke atas kalian gitu. Kita menerapkan prinsip-prinsip yang seperti layaknya organiknya itu. Wow, nah pertanyaan terakhir nih Mas Nandyo, harapannya nih buat komunitas DAB gimana nih ke teman-teman? Tentunya biar ke depan lebih ramai gitu, lebih Oke, berarti ada open recruitment kah nantinya? Bisa menghubungi nomor WA mungkin. Oke, boleh disebutkan? Di bawah ini. Oke, di bawah ini ya, Kopas. Jadi bisa gabung ya. Pokoknya rata-rata umurnya dari pelajar sampai umum ya? Bisa. Ya udah, mungkin itu aja sih Mas Nandyo, kita ngobrolnya nanti. Ayo ikut main ya ke sana ya, bareng-bareng ya. Sobat Kopas, tetap ikutin kita berdua ya di Komunitas Tanpa Batas. Nah, ini dia nih komunitas dolanan airsoft gun bareng. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, airsoft gun merupakan sebuah olahraga dengan menggunakan unit yang sudah disediakan. Ternyata, olahraga ini cukup banyak manfaatnya loh. Salah satunya adalah melatih kita ilmu kejujuran. Nah, di segmen kita kali ini, kita akan melihat dua tim yang akan melakukan permainan airsoft gun. Tim terbagi menjadi dua bagian, yakni tim A dan tim B, yang mana mereka sudah menggunakan seragam lengkap untuk melakukan permainan airsoft gun nih. Pada area lapangan yang sudah ditentukan, yakni di kawasan Pagilaran ini, tim A dan tim B harus berhati-hati agar tidak terkena hit dari masing-masing tim. Makanya, lihat saja tuh, kita melakukan permainan ini dengan cara bersembunyi di semak-semak agar tidak ketahuan oleh tim lawan. Wah, seru dan deg-degan ya guys.
Tidak mudah untuk hit tim lawan karena kita harus memasang strategi dengan baik-baik agar kita bisa menjadi pemenang. Untuk aturan dalam permainan ini, yang pertama adalah masing-masing tim harus menyiapkan unit dan BB atau bal bulat plastik, dan jika terkena hit, kita harus angkat tangan agar tim mengetahui siapa saja sih yang terkena hit. Nah, Ayu akan mencoba ngobrol sama teman-teman dari masing-masing tim yang sudah terkena hit nih. Wah, gimana ya kata mereka? Halo. Halo. Ini dengan Mas siapa? Mas Dias. Mas Dias. Iya. Oke, Mas Dias ini berarti udah ke hit ya? Iya, ke hit. Pertama lagi. Pertama. Ini dari Tim merah. tim Iya. merah udah ke hit 1. Ada berapa sih tim merah? Tim merah Totalnya? tadi total kalau nggak salah 8. 8. Iya, 8 8 orang. orang, iya. Dan Mas ini ke hit yang pertama ya? Iya. Aduh, sayang sekali ya, tapi nggak apa-apa ya. Iya. Kena bagian mana, Mas? Tadi di sini. Dias. Iya. Oh, di sini. Iya, tadi di sini. Oke. Di arena mana berarti? Berarti yang ini yang sebelah kanan dari sini. Oh, oke. Udah Nah, ini juga nih. Mas, sini dong gabung. gantian. Ini dengan Mas siapa nih? Pian. Mas Fian. Mas Iya. Fian gimana tadi permainannya, seru nggak? Iya asik. Asik ya? Dan Cuman awal-awal udah mati. oh gitu. Nggak apa-apa Gimana? ya. Ketembak di bagian mana? Ke Dada hit. tadi. Oh, dada. Di hit. Wah. Kenanya di mana Mas tadi, Mas? Di sana dekat apa batas sebelah sana. Oke, berarti total tim merah yang udah ke hit ada berapa nih? Ada 2 kayaknya. Ada 2. Mas Deas dan Mas Alfian. Mas Alfian. Waduh, tapi ini masih berlanjut ya permainannya? Masih. Oke, Masih semoga berlanjut. tim merah menang ya. Oke, hati-hati Mas. Oke. Oke. Yuk pemirsa, ikutin Sobat Kompas, kita akan mencari teman-teman yang ke hits ya. Siapa aja, apakah tim biru atau tim merah yang menang? Kita tidak tahu. Yuk. Komunitas DAB. Go go go. Welcome back di Skopas ya teman-teman, komunitas tanpa batas, dan sudah terlihat di belakang Ayu dan di sebelah Ayu ini ada tim merah dan tim biru. Tim merah dan tim biru. Gimana teman-teman, permainannya seru nggak? Oh, seru Oh, seru. Gimana tadi yang menang siapa nih? Berarti Tim biru dong. Oh, tim biru. Tepuk tangan buat tim biru. Keren, tim biru. Weh. Jadi tadi tuh permainannya, aturannya kayak gimana sih, Pak? Jadi, Boleh? kita dibagi 2 tim. Satu kali kena aturannya, satu kali kena tembakan berarti dia dinyatakan kena gugur gitu. Jadi nanti balik ke markas sambil Oke. angkat tangan. Sambil angkat tangan gitu ya. Dibagi 2 tim. Untuk arenanya berarti kayak gimana pembagiannya? Pembagiannya nanti kita shoot dulu, habis itu yang menentukan mau yang ke atas atau yang ke bawah gitu. Terus nanti kita Oke. gantian seperti itu. Oke, tadi berapa kali permainan ya? 2 kali. 2 kali ya, Iya, teman-teman? Oh, 2 kali. Nah, di depan kita ini kan ada unit-unit ya, dan pasti ada jenis-jenisnya. Nah, mungkin Mas bisa jelasin nih jenis-jenis apa aja sih yang ada di depan ini? Nah, ini dari unit-unit yang kita pakai buat main, ini spring ya, jadi mekanismenya 1 kali dipompa, 1 kali tembak. Itu Oke. dia dari masing-masing unit ini beda-beda nih, banyak ada yang pompanya di samping sini, terus ini ada yang di belakang, terus ada yang di depan buat shotgun itu. Oke. Nah, seperti ini.
seperti itu. Jadi masing-masing unit punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Iya. Oke. Terus ada lagi nggak selain yang tadi disebutkan? Atau yang jenis sama mungkin jenis unit? Itu jenis apa ya Mas? Pendek ini. Juga pompanya di depan ya, satu kali dipompa, satu kali tembak dia. Oke. Jadi kita pakainya semua unit spring, jadi pompa satu kali tembak. Kalau tadi Masnya pakai yang unit mana? Saya pakai yang modelan seperti ini. Oh. Ini ada magasinnya di sini, menyerupai yang kayak organiknya, cuman dia pakainya BB ini ya, plastik ini ya, plastik ya. Gitu. Namanya BB. Ya, kalau kena merah Pak. Caranya merah aja sih. Oke. Asalkan pakai pelindung mata ini, kita aman semua. Oke. Kalau bapaknya tadi pakai yang sama juga jenis Enak, ya. ini juga. Ini ada yang bisa dilipat ini motornya. Jadi ini tiruannya KAC PDW ya, niru bisa dilipat segala macam. Ini ada tiruannya AK47 ya, yang mungkin teman-teman biasa main game gitu, banyak di game ini. Skalanya skala asli. Wow. Dia di samping juga dia juga pakai magazin seperti ini. Jadi magazinnya kalau di sini BB-nya tadi dari bawah ada pegasnya ke atas gitu. Oke. Untuk safety-nya sendiri apa aja nih Mas yang dipakai? Untuk safety kita ada helm, Helm. Google, Masker nomor satu Google. nomor 1 itu wajib Google. Ya ini wajib ya Wajib. Pak ya, kalau misalnya nggak pakai ini juga bahaya. Nggak boleh Sisanya ya, sisanya opsional sih. Kayak misal saya pakai rompi ini sebenarnya bukan buat perlindungan, tapi buat ini karena magazinnya banyak, dia bisa reload gitu. Enak aja sih. Sebenarnya kalau pakai vest juga pribadi nih sumuk juga sih, agak males sih sebenarnya. Cuman magazinnya banyak daripada hilang-hilang ya. Dan enak ya untuk ngambil apa BB-nya atau alat-alat yang lain ya. Isi ulangnya gitu. Isi ulangnya dan lain sebagainya. Kalau tadi Bapak kehit berapa kali Pak? 2 kali. 2 kali. Kalau Masnya? 1 kali. 1 kali. Terus capek nggak sih? Ya, Capek Mbak, sampai senang ya. Capek senang ya. Ya, dan permainan ini kan sebenarnya melatih kejujuran ya. Iya. Kalau kita ke hit ya harus angkat tangan. Harus angkat tangan gitu ya. Ini tuh melatih kejujuran sih sebenarnya. Kalau misalnya nyerempet sana sini, walau nggak sakit juga kan, ya kita fair play ya. Angkat tangan. Oke. Karena kita kan ngerasain juga gimana sulitnya kita ngehit orang dari Ngehit jauh orang gitu kan. gitu ya. Ngekernya terus effortnya gitu ya. Kita empati. Oke. Nah untuk aturan permainannya sendiri apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan nih Pak, Mas? Yang tidak boleh dilakukan kalau misal ada musuh di 5 meter itu tidak boleh nembak. Oh enggak. Berarti kita harus tahu juga jaraknya ya. Ya kalau jarak 5 meter itu bilang aja freeze. Oh freeze. Ya, angkat tangan gitu. Oke. Ya, angkat tangan. Atau mungkin bisa Harley kayak bilit gitu ya. Bilit. Kita jauhan dulu ya. Oh masih pakai bilit ya, kata-kata bilit. Oke. Sama-sama depan-depanan, jadi kita stop dulu, kita jauh-jauhan apa hitung mundur 10 misalnya gitu. Oh gitu. Dilanjut lagi. Terus apa lagi selain itu? Ya kalau bisa menghindari ngehit kepala. Oh berarti tubuh yang dihindari untuk dihit adalah bagian kepala. Oke. Terus ada lagi atau hanya Ya kepala mungkin saja? maaf daerah sensitif. Daerah sensitif. Ya untuk itu menghindari. Oke, berarti kebanyakan hitnya itu di bagian dada ya Pak ya? Iya. Yang sini ya, center ya. Oke. Nah, permainannya sendiri kan tadi kan 2 kali. Terus timnya kan ada 2 ya Mas ya, Iya, dibagi merah 2. dan biru gitu ya. Iya. Nah, biasanya tuh secara umum permainannya berapa kali sih? Atau memang 2 kali aja atau bisa 3 kali, 4 kali atau? Ya macam-macam sih. Misalnya ada yang 3 lawan 3, itu kan 5 lawan 5 itu ada. Ada yang kayak raja itu gimana? Ya jadi variatifnya Variatif. bisa dibikin banyak, misal mencabut bendera kita narik capture the flag gitu ya. Atau mungkin ada mau mengumpulkan bendera bisa terus menyelamatkan sandera atau defuse bom itu. Jadi kita bisa berkreasi sambil jalan gitu, belum ada bakunya, jadi enaknya itu bisa tambah kreatif. Ya bisa 2 tim, bisa 3 tim, tergantung banyaknya orang. Ya misalnya itu tadi kayak mencabut bendera kayak gitu, siapa yang duluan itu yang menang.
Oke, berarti tadi saat permainan ada bendera-bendera yang terpasang kah? Enggak. Kita simpel aja ya mainnya. Head to head aja. Sederhana. Oh, sederhana. Tapi secara umum gambarannya seperti itu ya. Ya, bisa dikembangkan lagi untuk banyak skenario. Oke. Di acara-acara besar itu banyak skenario. Nah, ini kan tadi yang Ayu lihat ya Pak Mas, ini kan kebanyakan cowok-cowok nih. Ada nggak sih yang cewek ikutan ini DAB? Sebenarnya sih secara umum boleh-boleh saja. Mau cewek mau cowok, yang penting itu safety. Yang penting safety ya. Iya, safety aja. Berarti per anggota harus mempunyai 1 unit ini. Ya 1 unit. Terus wajib itu sama Google. Pertamanya nomor 1 safety. Ini ya, Google ini ya, yang harus dipunyai untuk harus anggota itu. sebelum masuk ke DAB Ya gitu. mau jenis unit apa aja silahkan. Oh gitu, berarti bebas ya. Yang penting nyaman buat kitanya, Ya. terus juga Ya, enak monggo saat kalau bermain. mbaknya mau ikut silahkan. Nah, Ajak udah teman-temannya. ditawarin nih Oh, pemirsa. iya, monggo. Tapi ada berarti yang perempuan untuk main. Ada. Ya mungkin kedepannya ke situ sih. Kita Oke. masuk ke pelajar-pelajar juga. Oke, terima kasih ya Pak. Dengan Pak siapa tadi? Oke, Mas Anton Black. Oke, Mas Anton Black sama Mas Nandio. Nandio tadi ya. Kita udah ngobrol-ngobrol soal komunitas DAB. Thank you banget teman-teman, bisa dilanjut kegiatannya. Satu kali lagi ya yel-yelnya ya. Boleh ya? siap. Komunitas DAB. Go! Bye bye pemirsa. Sampai ketemu di next episode. Dah.